Gara-gara menggelar acara Maulid Nabi di Arab Saudi, beberapa warga Indonesia ditangkap oleh polisi Saudi. Yang harus kita pahami adalah, di Arab Saudi, acara Maulid Nabi disebut bid'ah atau tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Berbeda dengan Indonesia yang setiap tahun melakukan acara Maulid Nabi. Gimana menurut kalian? Kenapa di Saudi tidak ada perayaan Maulid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kenapa di Arab Saudi tidak ada perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan sebagian orang kemudian mengatakan, kalau Saudi tidak merayakan Maulid, tetapi ada acara Halloween atau berbagai festival hiburan, berarti bagaimana? Pertanyaan seperti ini perlu dijawab dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah Maulid pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merayakan hari kelahirannya? Jawabannya tidak. Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah merayakannya? Jawabannya juga tidak. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah merayakannya? Jawabannya lagi-lagi tidak. Apakah Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma pernah merayakannya? Jawabannya tidak. Apakah para sahabat yang jumlahnya ribuan pernah mengadakan perayaan Maulid? Jawabannya juga tidak. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka melakukannya. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalannya bukan apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagaimana cara membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Jadi ukuran cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba. Mengikuti beliau, bukan membuat tata cara ibadah baru yang tidak pernah beliau ajarkan. Kemudian yang kedua, lalu kenapa Saudi tidak merayakan Maulid? Jawabannya sederhana, karena dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah, yang menjadi rujukan di sana, perayaan Maulid bukan bagian dari syariat yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pihak resmi Haramain bahkan menjelaskan bahwa perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidun, para sahabat maupun generasi utama setelah mereka, sehingga mereka memandangnya sebagai perkara baru dalam agama. Ini bukan berarti orang Saudi tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka mengatakan, kalau benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, wa kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, tapi kan Maulid itu isinya sholawat dan mengingat Nabi. Ini perlu diluruskan. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ibadah. Membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ibadah. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban. Tetapi pertanyaannya, apakah semua ibadah tersebut harus dibuat dalam bentuk perayaan tahunan pada tanggal tertentu? Inilah titik permasalahannya. Dalam masalah ibadah, kita tidak boleh hanya bertanya apakah perbuatannya baik, tetapi juga harus bertanya apakah cara, waktu, tempat, dan bentuk pelaksanaannya memiliki dalil? Sebab agama Islam ini merupakan agama yang telah sempurna. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kalau perayaan Maulid merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan,
Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya kepada umat, dan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana dengan fitnah terhadap Saudi? Disinilah kita harus adil. Ada berbagai tuduhan yang beredar. Saudi tidak merayakan Maulid karena tidak cinta Nabi. Saudi melarang Maulid tetapi merayakan Halloween. Saudi meninggalkan agama dan sekarang mengikuti Barat. Kita tidak boleh menerima semua klaim tersebut tanpa tabayun. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta. Memang benar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi mengalami perubahan besar dalam sektor hiburan. Pemerintah Saudi melalui General Entertainment Authority menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam program Riyadh Season, termasuk pertunjukan, konser, festival, permainan, pameran, dan berbagai acara hiburan. Bahkan pada Oktober 2022, terdapat acara bernama Horror Weekend di Boulevard Riyadh, di mana peserta menggunakan kostum-kostum menyeramkan. Media Arab Saudi melaporkan bahwa peserta yang mengenakan kostum menyeramkan mendapat akses gratis pada acara tersebut. Maka kalau ada orang yang mengatakan tidak pernah ada acara bernuansa Halloween atau kostum menyeramkan di Saudi, pernyataan tersebut tidak tepat. Memang pernah ada acara horror weekend yang sangat mirip dengan atmosfer Halloween. Namun ada satu hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Yang kelima, jangan campur adukan dua pembahasan. Adanya sebuah kemaksiatan atau acara hiburan yang salah tidak otomatis menjadi maulid itu benar. Ini kaidah yang sangat penting. Misalnya, ada orang meninggalkan salat. Apakah itu berarti kita boleh meninggalkan salat juga? Tentu jawabannya tidak. Ada orang minum khamr. Apakah karena dia melakukan dosa, kemudian dosa yang lain menjadi halal? Ini juga jawabannya tidak. Demikian pula, kalaupun terdapat kemaksiatan atau acara hiburan yang bertentangan dengan syariat di suatu negeri, hal itu tidak menjadi dalil bahwa perayaan maulid adalah sunnah. Kebenaran tidak diukur dengan siapa yang mengamalkannya. Kebenaran diukur dengan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Kemudian yang keenam, jangan pula menjadikan Saudi sebagai ukuran kebenaran. Di sisi lain, kita juga tidak mengatakan apapun yang dilakukan pemerintah Saudi pasti benar. Tidak. Arab Saudi bukan negara yang maksum. Para pejabatnya bukan manusia yang maksum. Masyarakatnya juga bukan manusia yang maksum. Kalau ada kebijakan atau acara yang bertentangan dengan syariat, maka kesalahan tersebut dinilai berdasarkan dalil. Kita tidak membela kesalahan hanya karena pelakunya berasal dari negeri tertentu. Tetapi kita juga tidak boleh menggunakan satu kesalahan sebagai alasan untuk menolak kebenaran yang lain. Kemudian yang ketujuh, fitnah Saudi tidak maulid tapi merayakan Halloween. Kalimat seperti ini sering digunakan untuk menyerang dakwah tauhid dan sunnah. Maka jawabannya, pertama, kalau ada acara yang memang mengandung kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut tetap salah. Yang kedua, kesalahan tersebut tidak membuat bid'ah menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melakukan generalisasi bahwa seluruh rakyat Saudi merayakan Halloween. Yang kita bicarakan adalah acara tertentu yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan hiburan. Bukan berarti seluruh masyarakat Saudi mengikuti atau merayakannya. Dan yang keempat, jangan menggunakan kesalahan sebuah pemerintah untuk menyerang manhaj Ahlus Sunnah. Karena manhaj Ahlus Sunnah tidak dibangun di atas nama Saudi. Manhaj Ahlus Sunnah dibangun di atas Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu yang kedelapan, kenapa perayaan Maulid tidak ada di masa sahabat? Ini pertanyaan yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Para sahabat hidup setelah beliau. Mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang luar biasa. Mereka menangis ketika mengingat beliau. Mereka mengikuti sunnah beliau dalam perkara kecil maupun besar. Tetapi tidak pernah ditemukan riwayat sahih bahwa mereka menjadikan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari raya tahunan. Kalau perayaan Maulid benar-benar merupakan bentuk cinta yang disyariatkan, siapa yang paling pantas melakukannya? Tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, para sahabat lainnya. Namun mereka tidak melakukannya.
Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita merasa memiliki cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih besar daripada para sahabat, lalu membuat bentuk ibadah yang tidak pernah mereka lakukan. Lalu yang kesembilan, cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Kalau kita benar-benar mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari buktikan dengan pertama, mentauhidkan Allah sebagaimana beliau mengajarkan. Kedua, mengikuti sunnah beliau. Ketiga, menjauhi bid'ah. Keempat, memperbanyak salawat sesuai tuntunan. Kelima, pelajari sirah beliau sepanjang tahun, bukan hanya 1 hari. Keenam, menghidupkan sunnah beliau dalam keluarga dan masyarakat. Ketujuh, membela kehormatan beliau dengan ilmu dan akhlak. Inilah cinta yang nyata, bukan sekedar slogan, kami cinta Nabi. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kerjakan, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan lakukan, kita mengatakan kami tinggalkan. Maka saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan jadikan isu Saudi sebagai pengalih perhatian dari pertanyaan pokok. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merayakan Maulid? Apakah Abu Bakar pernah merayakan Maulid? Apakah Umar pernah merayakan Maulid? Apakah Utsman pernah merayakan Maulid? Apakah Ali pernah merayakan Maulid? Kalau jawabannya tidak, maka pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya ritual tersebut? Inilah yang harus kita kaji dengan ilmu. Adapun berbagai fitnah seperti Saudi tidak Maulid tapi Halloween, maka jawabannya kalau memang ada acara yang bertentangan dengan syariat, kita katakan itu salah. Tetapi jangan menjadikan kesalahan tersebut sebagai dalil untuk membenarkan bid'ah. Kesalahan Saudi tidak membuat Maulid menjadi sunnah, dan tidak adanya Maulid di Saudi bukanlah dalil satu-satunya bahwa Maulid itu bid'ah. Dalilnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya, dan generasi terbaik umat ini tidak pernah menjadikannya sebagai ibadah tahunan. Maka mari kita kembali kepada prinsip yang sederhana. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Jangan ukur kebenaran dengan ini dilakukan di Saudi. Jangan pula ukur kebenaran dengan ini dilakukan di Indonesia. Tetapi ukurlah dengan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Itulah standar seorang Muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecintaan yang benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kecintaan yang melahirkan ittiba, mengikuti sunnah beliau dan meninggalkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wallahu a'lamu bishawab, wabillahi taufik.